Dan yang terpenting lagi bahwa guru hidup dan kehidupan ini sumber ilmunya ini bukan sesuatu yang berada dari luar diri. Sumbernya langsung dari Rabbul Alamin. Ya kan? Paham. Gitu loh. Ya. Bangsa ini memiliki guru. Kalau ingin menjadi bangsa yang besar, ya, menjadi bangsa yang besar, yang bermartabat, yang dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain, bangsa ini harus memiliki guru sebagai guru bangsa Nusantara, bangsa negara Indonesia ini. Salam segala salam, jumpa kembali dengan saya Nimas Dewi Larasati dan pakar atau narasumber kita di sini, beliau adalah Kang Raga. Kang Raga. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini saya sengaja akan membahas beberapa hal yang mungkin buat saya sangat menarik sekali dan perlu sekali saya berbicara atau membahasnya dengan Kang Raga. Baik, langsung saja Kang Raga ya. Kang Raga, beberapa waktu yang lalu sampai 2 episode kalau tidak salah ya, saya melihat sebuah tayangan Kang Raga mengenai membahas pentingnya seorang guru. Jadi dalam kehidupan ini pentingnya kita memiliki seorang guru. Dan yang paling menarik buat saya Kang Raga, guru di sini ada Kang Raga sebutkan guru kuli atau guru kehidupan. Nah, Kang Raga tolong dijelaskan apa sebenarnya maksud dari guru kehidupan itu apa, guru kuli itu seperti apa. Matur nuwun sebelumnya Kang Raga. Langsung saja ya. Ya, maksudnya guru kuli di sini ya, itu kan seperti guru-guru di sekolah ya. Guru-guru di akademisi ya, baik itu sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah yang sifatnya kejuruan ataupun sekolah-sekolah agama. Ya, itu kan guru. Kenapa dikatakan sebagai guru kuli ya? Karena kan yang diharapkan itu kan bayaran ya. Ya, tentunya mengajar atau mendidik yang menjadi seorang guru itu kan orientasinya kan tentunya itu ya. Salah satunya orientasi yang penting itu kan adalah menerima bayaran itu, menerima gaji maupun gaji yang mungkin sifatnya harian ataupun gaji tetap ya, ataupun gaji honorer maksud saya ya. Gitu loh. Itu guru-guru yang mengajarkan ya sifatnya umum ya, kayak ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu dan lain-lain lah ya, banyak sekali yang sifatnya di sini adalah pendidikan umum. Ini bukan guru yang seperti itu ya, tapi di sini adalah guru hidup dan kehidupan ya. Jadi guru hidup dan kehidupan di sini yang tentunya adalah guru yang mengajarkan nilai-nilai hidup ya, nilai-nilai kehidupan. Bagaimana dalam hidup ini kita memiliki nilai ya. Memiliki nilai di mata alam ya, di mata diri, di mata keluarga, di mata masyarakat, bangsa, negara, di mata alam dan di mata sang pemiliknya ya, sang pemilik diri kita semua maupun sang pemilik alam semesta jagat raya ini gitu. Jadi bukan hanya guru-guru yang mengajarkan sifatnya untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini ya, tapi bagaimana kita memberikan manfaat bagi alam itu sendiri ya. Jadi bukan mengambil manfaat dari alam ini ya, sekedar mengambil manfaat dari alam ini, tapi kita juga memberikan manfaat bagi alam ini, memberikan energi bagi alam ini ya. Guru hidup dan kehidupan yang memberikan nilai ya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai agung, nilai-nilai yang mulia ya kan. Bagaimana kita memiliki keagungan, keluhuran, kemuliaan di mata alam, di mata Tuhan ataupun pemiliknya ya. Ya, apalagi di mata diri dan keluarga gitu loh ya. Gitu loh.
Nah, itu diantaranya adalah itu yang disebut dengan guru kehidupan. Dan yang terpenting lagi ya, guru di sini adalah, yang saya maksud di sini adalah guru yang mewakili Rabbul Alamin gitu lah, ya. Ini kan guru-guru yang saya sebut sebagai guru kuli ini kan nggak bisa ya dijadikan sebagai wakil atau sebagai mediasi yang mewakili dari Rabbul Alamin ya. Rabbul Alamin ini kan artinya guru alam semesta ini ya. Ini kan nggak bisa ya, seperti guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru yang lain-lainnya, ini kan nggak bisa dijadikan sebagai media ya, media interkoneksi, media terhubungnya dengan Rabbul Alamin tadi itu loh ya. Ya baik Kang Raga. Kalau begitu Kang Raga, apakah guru yang Kang Raga maksud, guru alam semesta ini istilahnya bisa dapat memberikan ilmu yang benar-benar itu dibutuhkan kita gitu Kang Raga. Misalnya ya, kan banyak nih nanti guru-guru yang Kang Raga sebut guru kuli itu kan pasti tersinggung ya Kang Raga. Nah, kan mereka juga merasa ya, pasti merasa juga bisa memberikan contoh bagaimana bisa bermanfaat, memberikan manfaat atau bermanfaat bagi alam dan keagungan ini. Lebih detailnya itu seperti apakah yang dimaksud Kang Raga ini guru spiritual seperti itu loh Kang Raga ya. Ya sebetulnya di sini bukan hanya guru spiritual saja, ya, tapi di sini juga guru. Kalau spiritual ini kan mengacu kepada sini ya, spiritual. Tapi di sini juga termasuk mengajarkan bagaimana kita memiliki kecerdasan intelektual. Termasuk di dalamnya juga memiliki bagaimana kita memiliki kecerdasan emosional. Ini kan sangat penting sekali ya. Nah, sementara yang saya sebut sebagai guru kuli ini hanya sebatas di kecerdasan, membentuk kecerdasan intelektual saja, ya kan? Sementara kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya ini tidak dibentuk, tidak diajarkan, tidak dibimbing, tidak dididik, gitu loh. Bagaimana memiliki spiritual yang kuat, ya. Nah, dan yang terpenting lagi bahwa guru hidup dan kehidupan ini sumber ilmunya ini bukan sesuatu yang berada dari luar diri, ya kan? Ya, bukan dari luar diri, artinya dari perpustakaan buku-buku. Oh ya, siap, paham. Ya, kalau guru-guru yang saya sebutkan tadi itu kan sumbernya dari buku-buku pelajaran, ya kan, yang merupakan kurikulum pelajaran, ya kan, ya, semuanya ada di buku-buku panduannya itu sudah ada. Sementara guru hidup dan kehidupan ini tidak ada. Sumbernya langsung dari Rabbul Alamin, ya kan? Paham, gitu loh, ya. Yang disebut mungkin kalau secara agamanya disebut ilmu laduni, gitu loh, ya. Memiliki ilmu laduni, gitu loh, memiliki kecerdasan, ya. Tapi di sini tidak ada panduannya langsung, gitu loh, langsung dari sini, gitu loh. Nah, ini salah satunya juga mungkin akan menjadi satu manfaat dari seorang guru hidup dan kehidupan ini adalah sebagai itu tadi penghubung dengan Rabbul Alamin ya. Dengan Rabbul Alamin ini kan ada di di jiwa, lapisan jiwa yang terdalam. Itu sangat susah sekali gitu loh. Untuk bisa ditembus itu sangat susah sekali karena berada di lapisan yang terdalam, ya. Dimana di lapisan-lapisan ini, waduh, ini banyak sekali gitu loh ya, lapisan-lapisan yang artinya membungkusnya, kalau bisa disebut, kalau boleh disebut sebagai bungkus ya, yang membungkus dari guru Rabbul Alamin ini teramat banyak sekali lapisannya gitu loh. Nah, untuk sampai ke Rabbul Alamin ini harus ada peran guru, gitu loh. Guru kehidupan itu. Baik, Kang Raga, saya semakin jelas kalau penjelasannya barusan tadi. Nah, Kang Raga, menurut seorang Kang Raga, berarti untuk menjadi sukses ini
kita nggak munafik juga ya, kadang-kadang langsung kita bicarakan saja. Untuk menjadi seorang yang sukses baik dalam segala hal bidang itu apakah juga diperlukan peran seorang guru kehidupan yang seperti Kang Raga bilang? Kan banyak sekali orang yang jatuh bangun, aku sudah banyak melakukan hal, mungkin saya sudah bersedekah dan lain sebagainya, berbagai upaya dan cara dilakukan, tetap dalam berbagai karir lah apapun itu selalu mengalami jatuh bangun, mengalami kegagalan dalam berbagai macam hal. Apakah termasuk peran seorang guru kehidupan itu diperlukan atau sangat itu menjadi salah satu permasalahan terpenting, Kang Raga? Iya, itu betul sekali ya. Jadi sangat penting sekali ya, pentingnya seorang guru ya. Bahkan kesuksesan orang-orang sukses di dunia ini ya sebut saja yang mungkin memiliki jabatan tertinggi di suatu negara ini kan presiden ya. Seorang presiden mulai dari presiden pertama, presiden kedua dan seterusnya sampai ke presiden yang sekarang pun semuanya memiliki guru. Minimalnya memiliki guru spiritual ya. Walaupun belum ketemu dengan guru yang saya sebutkan sebagai guru hidup dan kehidupan yang mewakili Rabbul Alamin, minimalnya sebagai guru spiritual ya. Dimana seorang presiden misalnya kayak Bapak Presiden Soekarno sendiri, di samping beliau juga seorang pelaku spiritual yang sangat luar biasa ya kan, beliau juga memiliki guru ya kan, memiliki penasihat lah minimalnya ya kan. Dalam kepresidenan pun pasti ada lah dewan penasihat spiritual, itu kan pasti ada kan ya kan, baik mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden yang saat ini pasti memiliki guru spiritual gitu loh. Minimalnya guru spiritual, bukan guru yang tadi saya sebutkan sebagai mediasi penghubung dengan Rabbul Alamin, atau beliau sebagai mediasi kekuatan dari Rabbul Alamin itu sendiri gitu loh. Iya, Kang Raga. Kang Raga, kalau di kita nih, saya agak sedikit mendalam ya. Kalau di Kang Raga sendiri kan kita mengenal sebagai guru besar GB5 Sahabat dan Karimadi. Nah, guru bumi, guru apa Kang Raga? Mulai dari guru besar disebut sebagai GB5 itu adalah guru besar 5. Guru besar 5 ya. Guru pertama sebagai guru besar ya. Yang kedua itu sebagai gerak batin ya, singkatan dari GB ya. Itu guru besar ya. GB yang pertama itu guru besar, GB yang kedua ini adalah gerak batin ya. GB yang ketiga adalah sebagai guru batin. GB yang keempat ini adalah sebagai guru bisnis, dan yang kelimanya ini adalah sebagai guru bumi ya. Nah, sebagai guru bumi ini ya, kalau sudah menjadi guru bumi ini artinya kan menjadi guru dari seluruh isi bumi gitu loh ya kan. Seluruh isi bumi baik lahir maupun batin ya kan, beliau ini menjadi gurunya gitu lah kan. Seluruh isi bumi. Sekali lagi baik yang lahir maupun yang batin ya. Yang lahir umpamanya manusia ya, wujudnya manusia, terus makhluk yang lainnya tumbuh-tumbuhan ya, termasuk binatang ya. Nah, termasuk di dalamnya juga ada unsur-unsur air. Ini kan hidup juga ya. Air itu kan hidup juga, makhluk juga ya, makhluk hidup juga. Api juga, unsur tanahnya juga, unsur anginnya juga ya kan. Unsur api sudah ya tadi ya, termasuk unsur-unsur batin yang berada di unsur-unsur lahir ini ya kan. Yang ada di unsur-unsur lahir umpamanya unsur air ya, unsur malaikatnya, unsur iblisnya, unsur silumannya, unsur leluhur atau karuhunnya, unsur jin, unsur batinnya ya, unsur batinnya. Nah, ini semua makhluk lahir maupun batin ini
semuanya berguru kepada guru bumi ini gitu loh ya, sebagai guru bumi ya. GP 5 Sah Bandar Karimati. Sah Bandar itu lautan, Kari itu pegunungan, Madi itu daratan ya. 3 tempat kehidupan ya. Laut, gunung, daratan ya. Di mana lagi manusia hidup atau makhluk hidup ini hidup ya, tinggal ya. Kalau bukan di 3 tempat ini gitu loh ya. Kalau nggak di lautan, di pegunungan, di daratan ya kan ya. Kalau umpamanya ada di langit ya kan, toh tetap nanti pasti ada tempat yang sebagai singgasananya itu kan juga berada di daratan ataupun di pegunungan ya. Dan pegunungan di sini juga mewakili ketinggian di antaranya ya langit juga gitu. Sah Bandar Karimati gitu loh ya. Jadi GP 5 Sah Bandar Karimati inilah yang saya sebut sebagai guru hidup dan kehidupan yang sebenarnya, yang sejati ya. Hidup dan kehidupan yang sejati, bukan hidup yang ya sekedar hidup ya. Ya sekedar hidup tidak memiliki nilai ya. Tidak memiliki nilai di mata alam ya, di mata alam maupun di mata pemiliknya atau di mata Tuhan gitu loh ya. Makanya kalau tidak memiliki nilai akhirnya kan juga badan ini juga hancur ya kan, hancur lebur, mengalami berbagai kerusakan, kepunahan ya kan, kehancuran, karena nilai-nilai bagi alam ini bisa dikatakan minus ya gitu loh ya. Baik Kang Raga, ini sangat luar biasa sekali dan sangat beruntung bagi kita yang telah istilahnya mempunyai sosok seorang guru kehidupan yang di situ itulah tujuan hidup yang dicari manusia sebenarnya, seperti itu Kang Raga ya. Nah Kang Raga, yang saya tanyakan sekali lagi, untuk berguru dengan beliau tentunya kan melalui lapisan-lapisan juga yang nggak bisa langsung, kadang kan nggak mudah ya Kang Raga untuk langsung ke beliau. Nah ini adakah cara Kang Raga caranya tetap mendapatkan ilmu, mendapatkan restu ya, sama seperti Kang Raga sebutkan, mendapatkan restu dari guru kehidupan itu. Tapi kalau sulit menembus ke guru besar GB 5 Sah Bandar Karimati, apakah ada perwakilan yang ditunjukkan oleh beliau dan bagaimana caranya Kang Raga? Maka diterangkan. Ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk langsung berguru kepada beliau ini kan sangat sulit sekali. Iya, betul. Apalagi dengan pernyataan beliau yang di situ intinya beliau itu sudah go publish, go internasional ya kan, go internasional, dan di sini sudah memberikan mandat lah istilahnya kepada para wakilnya atau yang disebut kepada para ratunya ya, para ratu atau utusan, para utusan dari guru ya. Utusan guru kalau secara agamanya utusan guru ini disebut dengan ilahi robbi ya. Ilahi robbi ini adalah utusan guru. Robbi ini guru, saya sudah berulang kali ya menyampaikannya. Robbi itu guru ya. Robbi itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu guru. Ilahi itu utusan ya. Utusan. Jadi ilahi robbi itu adalah utusan guru ya. Utusan guru, di mana beliau sebagai guru besar Sah Bandar Karimati ini memiliki banyak sekali utusan yang tersebar di berbagai pelosok penjuru tanah air gitu kan. Jadi hampir ada di setiap kota, kabupaten ya, di luar negeri juga, di mancanegara ada beberapa ya, juga ada gitu loh ya. Jadi bisa melalui para utusannya ataupun para wakilnya, atau untuk nanti lebih jelasnya ya nanti bisa menghubungin kami lah, menghubungin saya ya kan. Jadi pentingnya ini di sini memiliki guru, karena tanpa adanya guru ya itu sekali lagi nggak bisa tembus kepada Rabbul Alamin.
Rabbul Alamin ini berada di lapisan yang terdalam, ya, di mana lapisan sebelumnya ini ada lapisan yang disebut dengan rasa ataupun perasaan. Ini yang seringkali sebagai manusia seringkali terjebak, ya, antara hati nurani dengan perasaan, ya. Itu kan beda, ya. Nah, sementara Rabbul Alamin ini berada di lapisan hati nurani yang terdalam, ya kan? Berada di mana itu? Berada di mana? Mana yang terdalam, ya, hati yang terdalam. Nah, ada di perasaan. Kadang-kadang itu perasaan ini seringkali masyarakat itu menyamakan dengan hati nurani. Padahal beda, ya? tidak sama gitu kan. Perasaan dianggapnya sebagai hati gitu. Padahal tidak sama gitu. Begitupun dengan akal, ya. Antara suara akal, suara perasaan dengan suara hati nurani ini berbeda. Hati nurani itu sendiri saya tegaskan memiliki lapisan-lapisan yang sangat banyak sekali lapisannya gitu loh, ya. Lapisan yang terdalam itu Rabbul Alamin gitu loh. Berada di lapisan yang terdalam. Nah, untuk sampai bisa tembus kepada Rabbul Alamin ini sangat sulit sekali gitu loh, sangat sulit sekali. Jadi hanya kalau di zaman kenabian, kerasulan itu ya hanya setingkat rasul, tingkat nabi itu yang bisa sampai kepada Rabbul Alamin. Tingkat dewa, tingkat batara itu yang bisa berhubungan langsung dengan guru gitu loh, Rabbul Alamin tadi gitu kan. Nah, untuk bisa tembus ke situ ya itu tadi harus melalui para utusannya, ya kan, karena ada di sini sebelum tembus ini ada para ratu, para utusan. Kalau di zaman kenabian itu disebut dengan nabi, rasul, para dewa, para sanghyang, ya kan, para batara, batari gitu loh. Itu tertutup oleh lapisan itu. Bagaimana mungkin akan bisa tembus kepada Rabbul Alamin tanpa melalui utusan-utusannya ini, gitu loh, ya. Itu seperti itu. Jadi pentingnya itu memiliki guru adalah bisa terkoneksi, memiliki benang istilahnya, penghubung ibaratnya, ya, kabel penghubungan, menghubungkan antara diri dengan Rabbul Alamin gitu loh, ya kan, dengan Rabbul Alamin. Walaupun itu berada di dalam diri kita, ya kan, tapi itu susah sekali ditembus punya kabel, ya. Ya, tidak ada kabel gitu. Tidak adanya kabel. Makanya dengan memiliki guru ini menjadi memiliki kabel tadi terhubung, ya. Terhubung baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau melalui para utusannya, para wakilnya, menjadi terhubung. Itu seperti itu gitu loh, ya. Nah, kalau sudah terhubung dengan Rabbul Alamin ini kan pasti hidup dan kehidupannya akan jauh berbeda gitu loh, ya kan. Tidak akan mengalami istilahnya pasang surut, ya kan, mengalami jatuh bangun yang tadi Jeng Lara sebutkan, ya. Tidak seperti itu, ya. Akan terus mengalami peningkatan selama penghadapan kepada Rabbul Alamin ini baik dan benar gitu loh, ya. Seperti itu. Iya. Kang Raga satu lagi boleh ya, Kang Raga? Boleh, bangga. Nah, Kang Raga, kita ini bukan mencelong ya, Kang Raga, tapi ini sebenarnya ada jalurnya. Kang Raga, dengan keadaan situasi, kondisi negara kita ya yang seperti ini, juga bencana alam semakin eksistensinya semakin ya mengerikan, dan berbagai macam ramalan yang sudah tayang di mana-mana itu kan sangat mengerikan. Keadaan politik juga carut marut memanas. Nah, apakah hal itu bisa terkendali, bisa tertata, menjadi damai, juga menjadi peradaban yang beradab seperti Kang Raga bilang dari tayangan kemarin itu ya, Kang Raga? Peran guru dibutuhkan, Kang Raga. Sangat-sangat perlu sekali, ya. Jadi sangat-sangat penting sekali ya peran guru di sini, ya. Artinya umpamanya sebagai suatu negara, ya, negara kita lah, umpamanya negara Indonesia, ya. Agar negara dengan segenap bangsa dan masyarakatnya ini betul-betul terselamatkan dari berbagai keterpurukan, ya, berbagai keterpurukan yang multidimensi lah, ya. Apalagi ini kan
gonjang-ganjingnya alam ini juga sangat luar biasa ya, mengerikan sekali ya. Agar semuanya itu terselamatkan dari segala bencana alam, dari segala musibah, dari segala kutukan, dari segala hal yang sifatnya akan merusak atau menghancurkan suatu masyarakat, bangsa maupun negara. Ya, sangat dibutuhkan sekali negara ini memiliki guru bangsa, ya, disebut sebagai guru bangsa lah ya, bangsa kita, bangsa Indonesia ya, bangsa Indonesia. Apalagi di sini ada guru bumi gitu kan, ada guru bumi kan, ada guru bumi. Nah, negara harus memiliki itu, harus mengakuin gitu loh, harus artinya memiliki guru sebagai guru bangsa ya, sebagai guru bangsa, guru atas kehidupan bangsa dan negara ini gitu loh ya. Jadi diperankan guru ini sebagai ya itu tadi sebagai mediasi ya, mediasi kekuatan Rabbul Alamin gitu loh. Mediasi kekuatan Rabbul Alamin, di mana negara dan bangsa ini hubungannya dengan sang Rabbul Alamin ini bagaimana gitu loh ya. Jadi kalau di Pancasila itu ada disebutkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini kan masih sifatnya masih wacana ya. Masih sifatnya wacana. Untuk amalannya yang disebut dengan berketuhanan yang Maha Esa ini sama sekali belum, karena Tuhannya masing-masing gitu loh. Ya, kan? Tuhannya sendiri-sendiri ya. Berbeda nama Tuhan udah ribu, udah rusuh, udah ramai bentrok ya kan. Nah, disinilah pentingnya ada satu guru. Satu guru, satu ilmu bagi bangsa dan negara ini ya kan. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu kan gitu ya. Ada satu guru, satu ilmu gitu loh ya kan. Kalau negara dan bangsa ini sudah memiliki guru yang tadi ya sebutkan sebagai satu guru semuanya itu, ya sudah aman. Sama-sama satu guru, ya udah jangan saling mengganggu. Orang udah sama-sama satu guru, satu ilmu, satu energi gitu loh. Energi kehidupan alam ini gitu ya kan. Nah, pasti aman, pasti negara ini akan terbebaskan ya dari segala belenggu, dari segala kutukan ya, dari segala malapetaka ya, mara bahaya dan kualat, termasuk di dalamnya kan ada juga ya, ada yang namanya karma kualat ya kan, dimana umpamanya nih kayak presiden pertama ini ya, ini diperlakukan dengan sangat keji ya di akhir jabatannya ya. Akhir jabatannya diperlakukan dengan tidak senonoh lah ya, sangat keji sekali. Otomatis presiden berikutnya ini kan juga menanggung satu karma ya kan, menanggung satu karma atas perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak baik terhadap presiden pertama. Begitupun dengan presiden yang berikutnya, atas presiden yang kedua, sampai seterusnya gitu loh ya kan, dimana presiden dari negara ini ya, hampir semuanya bahkan ya, semuanya itu berakhir dengan sangat mengenaskan gitu loh ya, sangat mengenaskan, seperti terusir gitu loh ya, seperti terusir dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu loh ya. Seharusnya sebagai seorang presiden ini betul-betul menjadi seorang pahlawan yang betul-betul setelah mengalami purna ya kan. Nah, purna tugas ini kan seharusnya betul-betul dihormati, diagungkan dan dimuliakan, tapi pada kenyataannya yang terjadi ya seperti apa kita semua tahu ya kan. Itu seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali bangsa ini memiliki guru. Kalau ingin menjadi bangsa yang besar ya, menjadi bangsa yang besar, yang bermartabat, yang dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain, bangsa ini harus memiliki guru sebagai guru bangsa Nusantara.
bangsa negara Indonesia ini, gitu loh ya. Baik, Kang Rangga, sangat luar biasa sekali Kang Rangga. Jadi betapa pentingnya peran seorang guru, terutama guru kehidupan, ya Kang Rangga, yang Kang Rangga bilang. Dan di sini Kang Rangga luar biasa sekali. Ada guru GB5 Sabenan Karimadi, dan seperti yang sudah Kang Rangga sampaikan, apabila bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa dihormati, bangsa-bangsa lain ya, seperti prediksi-prediksi kan sudah ada bahwa Nusantara ini sebenarnya adalah bangsa yang besar gitu kan, bangsa yang kaya raya, tapi sayangnya masih dalam kondisi perlu penataan yang semakin lama semakin jauh. Ya. Jadi perlu sekali adanya seorang guru yang seperti Kang Rangga bilang. Kang Rangga sudah memberikan sinyal yang sudah ditunggu-tunggu, sebenarnya tinggal kepekaan pemirsa semuanya dalam menyikapi tayangan kita ini. Kang Rangga, lain waktu Kang Rangga sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi satu-satu dulu atau segini dulu lah ya Kang Rangga. Nanti kalau kebanyakan airnya lomber nggak bisa masuk semua, jadi sedikit-sedikit dulu. Lain waktu, tidak lama lah ya, kita akan bahas edisi berikutnya, masih pentingnya memiliki seorang guru Kang Rangga. Hatur nuhun kasun Kang Rangga. Mungkin ada pesan lagi sekali lagi Kang Rangga? Mungkin sementara itu Kang Rangga. Terima kasih. Semoga Kang Rangga selalu dalam lindungannya, keberserian, berlimpahan materi. Sami-sami Kang Rangga. Pemirsa, saya rasa cukup di sini perjumpaan kita, bincang kita bersama pakar spiritual dan supranatural kita Kang Rangga. Lain waktu kita sambung lagi. Salam, segala salam, warga Maniloka, kekal abadi.